Salam di dalam kasih Yesus Kristus. Para pemirsa, jika Anda mempunyai lebih dari satu anak di dalam keluarga, pasti Anda setuju dengan saya yang mengatakan adalah satu sukacita yang besar saat kita melihat anak-anak kita bermain dengan rukun, dengan penuh cinta kasih antara satu dengan yang lainnya. Saat kita melihat kakak memperhatikan adik-adiknya, saat anak-anak semua saling menolong dan menjaga satu dengan lainnya tanpa disuruh. Saat mereka berbicara dengan manis dan ramah satu dengan yang lainnya. Situasi-situasi seperti ini adalah mungkin untuk terjadi dalam keluarga kita. Tapi realitanya memang hubungan kakak adik seperti ini tidak terjadi secara otomatis. Perlu waktu, perlu bimbingan dari kita sebagai orang tua. Perlu didikan yang konsisten juga dari kita. Dalam hal mendidik anak untuk supaya mereka lebih mengasihi dan lebih memperhatikan, memang ada 5 pemikiran, 5 prinsip yang kami sering sharingkan kepada mereka. Yang pertama adalah kita ingatkan dalam setiap kesempatan yang baik bahwa Tuhan memberikan adik dan kakak kepada kita karena ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mendidik kita tentang apa artinya kasih, apa itu kepedulian, dan apa itu artinya saling membagi. Dengan adanya adik dan kakak dalam keluarga, mau tidak mau kita pasti belajar untuk mempraktekkan semua itu. Belajar mengasihi, belajar berbagi tidak semua untuk diri kita sendiri, dan belajar untuk peduli kepada orang lain. Juga dengan adanya adik atau kakak dalam keluarga, tentu kita sering bisa kesal atau marah, merasa terganggu oleh tingkah laku mereka. Nah, justru disinilah Tuhan memberikan kita satu training setiap hari untuk kita pun belajar sabar, belajar apa itu artinya self-control atau pengendalian diri, pengendalian emosi kita. Dan saat kita mengingatkan anak-anak tentang hal ini, kita juga ingatkan tentang buah roh, yaitu penguasaan diri. Bagaimana kalau kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita, pasti Roh Kudus juga akan menolong kita, memberikan kekuatan untuk bisa mengendalikan diri kita dengan lebih baik lagi. Pemikiran lain yang kita juga sering ingatkan kepada anak-anak supaya mereka belajar untuk saling peduli dan saling mengasihi adalah kalau kita tidak bisa menghormati atau mengasihi atau peduli kepada anggota keluarga sendiri, bagaimanakah kita bisa hormat atau sayang atau peduli kepada orang lain di luar dari keluarga? Justru Tuhan kasih adik, kasih kakak dalam keluarga sebagai training pertama yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita belajar peduli, belajar sayang dulu dalam satu unit yang paling kecil, yaitu keluarga. Hal lain lagi yang kita juga sering bagikan kepada anak-anak adalah kita ingatkan kepada mereka untuk selalu ingat, tidak pernah lupa untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya. Karena akan ada waktu di mana papa dan mama tidak bisa sama-sama dengan kalian. Jadi kalian harus bersatu, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Karena 2 orang lebih baik daripada 1. 2 lebih kuat daripada yang 1. 3 pasti lebih kuat daripada 2. Lalu kita bisa berikan contoh bagaimana kalau kita bertiga itu akan lebih sulit untuk ada orang yang mau misalnya membawa kita pergi kemana, ke tempat yang jauh dari orang tua atau berbuat yang tidak baik kepada kita. Hal yang keempat yang kita juga tanamkan kepada anak-anak supaya mereka belajar untuk menjadi anak-anak yang saling mengasihi adalah kita juga ingatkan bahwa saat kita merasa kesal karena terganggu, perasaan kesal atau marah itu wajar saja bisa kita rasakan. Tapi itu bukan berarti kita boleh untuk bicara kasar kepada kakak atau adik. Contohnya, kalau kita marah, itu tidak berarti kita boleh berkata-kata seperti, kamu itu bodoh sekali, kamu itu bikin saya kesel sekali. Mendingan saya nggak punya adik sama sekali daripada punya adik kayak kamu. Kata-kata yang begitu menyakitkan. Dan sepertinya sah-sah aja kita katakan waktu kita kesal.
dalam hal mengendalikan kata-kata, walaupun kita saat itu kesal atau marah, kita selalu bantu ingatkan anak-anak. Dan tentunya juga kita ingatkan diri kita untuk kita sendiri menjalankannya, bahwa kita harus bergumul dengan emosi kita, dengan kata-kata kita. Kadang-kadang saat ditegur dan diingatkan baik-baik, mungkin kurang cukup. Kadang-kadang kita perlu tegur dengan lebih tegas lagi. Tapi selalu dijelaskan dengan kasih. Bahwa ini adalah satu hal yang kita semua perlu jalankan sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa papa mama pun belajar bergumul dengan hal ini, termasuk anak-anak. Kita ingatkan kalau kita kesal atau marah, kita juga tidak boleh bertindak secara fisik. Bukan berarti kita jadi boleh memukul, mendorong atau menendang kakak atau adik. Dalam hal ini dengan adanya kakak atau adik, tentunya yang bisa bikin kita kesal, Tuhan ingin kita juga belajar untuk mengontrol emosi, termasuk mengontrol tingkah laku dan action kita, kata-kata kita kepada orang lain. Nah, saat kita kesal atau marah, kita tentu seringkali ingin sekali melampiaskan ketidaksabaran kita, kemarahan kita dengan kata-kata yang pedas atau yang menyakitkan karena terdorong oleh emosi kita saat itu. Dalam hal ini kita juga selalu ingatkan kepada anak-anak bahwa saat emosi kita meluap-luap, justru saat itu kita perlu belajar untuk mengontrol lidah kita. Belajar untuk berdiam diri dan mengontrol emosi yang meluap-luap. Karena dalam keadaan marah atau dalam keadaan emosi, pasti tidak ada kata-kata yang baik atau kata-kata yang membangun yang keluar dari mulut kita. Belajar untuk berdiam diri. Belajar untuk berdoa dalam hati walaupun mengeluarkan kata-kata yang simpel seperti, Tuhan, aku marah sekali sama kakak. Aku kesel sekali sama dia, tolong saya Tuhan. Belajar untuk bergantung kepada Tuhan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dalam hal ini kita mengingatkan anak-anak dan tentunya mengingatkan diri kita sendiri, yaitu saat kita lemah, justru kita perlu ingat Tuhan. Saat kita merasa benar atau salah mengerti, saat apapun kita perlu belajar untuk ingat Tuhan. Minta Tuhan tolong kita yang lemah ini. Belajar untuk bergantung kepada Tuhan, minta pertolongan, minta kekuatan dari Tuhan. Banyak sekali ya yang kita perlu jalankan juga sebagai orang tua saat mendidik anak-anak kita dan mengajar anak-anak kita. Memang parenting tidak pernah mudah. Prinsip-prinsip yang barusan saya sharingkan juga itu bukan seperti satu mantra, karena memang tidak ada yang instan. Semua itu perlu waktu. Kami sendiri sebagai orang tua pun perlu selalu belajar untuk menjadi teladan, menjalankan apa yang kami ajarkan, menjadi teladan bagi anak-anak. Sebagai orang tua, kami sendiri pun seperti diingatkan saat kami mengajarkan anak-anak, kami pun diingatkan untuk kami pun perlu bergantung kepada Tuhan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, juga ada yang pernah bertanya, pada saat seperti apa kalau begitu kita perlu sisipkan prinsip-prinsip seperti itu? Kami sisipkan 1-2 prinsip saat anak-anak lagi bertengkar, saat kita menjelaskan atau menegur mereka. Saat sedang keadaan baik, mereka bermain dengan rukun, kami pun bisa mungkin mengatakan 1-2 kalimat yang mengingatkan mereka tentang berkat Tuhan yang besar yang telah memberikan mereka seorang adik atau seorang kakak dalam keluarga. Sekali lagi, tidak ada yang mengatakan bahwa parenting itu mudah. Dan walaupun seringkali kita inginnya melihat satu hasil yang instan, yang lebih cepat, tidak ada yang instan. Semua perlu waktu dan semua perlu bergumul. Sebagai orang tua pun kami sendiri terus diingatkan untuk bertumbuh dalam iman, dalam perubahan hidup. Sehingga kita pun semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ingin saya ingatkan kepada para pemirsa bahwa sebagai orang tua kita perlu selalu sadar bahwa kita sendiri pun lemah. Kita masih perlu banyak belajar, kita perlu bergantung kepada Tuhan setiap saat. Kiranya Tuhan juga selalu menolong Anda sekalian untuk menjadi orang tua yang beriman kepada Tuhan. Orang tua yang mendidik anak-anak di dalam Tuhan.
sekian untuk saat ini. Sampai berjumpa lagi di klip selanjutnya, Parenting Tips and Thoughts bersama dengan saya, Leonie. Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda sekalian. Tuhan memberkati.